أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وعلى Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-hadithu as-sadis asyarah. Hadis yang ke-16. An Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Dari Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Talib qala adalah berkata. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah qul huwallahu ahad, barang siapa membaca qul huwallahu ahad ila akhirha, sampai akhir, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai akhir, ba'da salatil fajri, sesudah salat fajar, maksudnya sesudah salat subuh. Salat subuh sering disebut salat fajar. Asyra marratin, 7 kali, 10 kali. Lam yasil, maka tidak sampai, ilaihi, kepada man, dambun, apa dosa, fi zalikal yaumi, pada hari itu, wa in jahadas syaitanu, meskipun berupaya siapa setan. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali setiap selesai sholat subuh, maka dia tidak akan melakukan dosa pada hari itu, meskipun setan sudah berupaya untuk menggodanya. Wahia, adapun surat qul huwallahu ahad, yakni surat Ikhlas, makkiyatun, adalah makkiyah. Makkiyah artinya turun di Mekah atau turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Wahia, adapun surat qul huwallahu ahad, arba'u ayatin, adalah 4 ayat. Wa khamsa asyrata kalimatan, 15 kalimat. Wa sab'atun wa arba'una harfan, dan 47 huruf. 4 ayat, 15 kalimat, dan 47 huruf. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, qala, bersabda siapa Nabi, man qara'a suratal ikhlasi, barang siapa membaca surat Ikhlas, marratan wahidatan, 1 kali, u'tiyah, maka diberi siapa man, milal ajri, dari pahala, kama sali ajri mi'ati syahidin, seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Barang siapa membaca surat Ikhlas 1 saja, maka pahalanya seperti pahalanya 100 orang yang mati syahid. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas bin Malik, qala, berkata siapa Anas bin Malik,
Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'ah qul huwallahu ahad, barang siapa membaca qul huwallahu ahad marratan wahidatan, satu kali, faka'annama qara'a sulusal Qur'ani, maka seolah-olah dia membaca sepertiga Al-Quran, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Wa man qara'aha marrataini, barang siapa membaca qul huwallahu ahad marrataini, dua kali, faka'annama qara'a sulusayil Qur'ani, maka seolah-olah dia membaca 2/3 Al-Quran, sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Wa man qara'aha salasa marratin, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama qara'al Qur'ana kullahu, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran seluruhnya, seperti orang khatam Al-Quran kalau membaca surat Ikhlas 3 kali. Wa man qara'aha, barang siapa membaca qul huwallahu ahad 11 marratan, 11 kali rakaat, 11 kali 11 marratan, 11 kali, Banallahu ta'ala, maka membangun siapa Allah ta'ala, lahu bagi man, membangun baitan akan rumah, fil jannati di sorga, min yakutatin hamra'a, dari mata yakut yang berwarna merah, mata yakut rubi yang berwarna merah. Barang siapa membaca surat Ikhlas 11 kali, Allah Ta'ala membangun rumah baginya. Rumah di dalam sorga terdiri dari permata yakut berwarna merah. Betapa besar pahala membaca surat Ikhlas. Wa kana sababu nuzuli hadhihi surati, dan ada apa sebab turunnya surat ini, apa yang melatar belakangi ayat ini turun, surah ini turun. Qala Ubay bin Ka'b, berkata siapa Ubay bin Ka'ab, ini ahli Al-Quran. Wa Jabir bin Abdullah, dan Jabir bin Abdullah. Wa Abul Aliyah, dan Abul Aliyah. Wa Sya'bi, dan Sya'bi, ini sahabat. Wa Ikrimatuh, dan Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun yang melatar belakangi turunnya surat Ikhlas menurut Ubay bin Ka'ab, menurut Jabir bin Abdullah, menurut Abul Aliyah, menurut Sya'bi, dan menurut Ikrimah, mereka mengatakan ijtama'a kuffaru Makkah, berkumpul siapa orang-orang kafirnya kota Mekah. Wahum, adapun mereka adalah Amir bin Tufaili, Amir bin Tufail, wa Zaid bin Qais, Zaid bin Qais, wa ghairuhum, dan selain mereka. Hadaru, mereka hadir, mereka berkumpul. Wa qalu, dan berkata siapa mereka, ya Muhammadu, wahai Muhammad, sif lana rabbaka, sif gambarkanlah lana bagi kami, rabbaka akan Tuhanmu. Tolong dijelaskan sifat-sifat daripada Tuhanmu seperti apa. Amin zahabin, apakah dari emas, au min fiddatin, ataukah dari perak, au hadidin, ataukah dari besi, au nuhasin, ataukah dari tembaga. Fa inna alihatana, sesungguhnya Tuhan-Tuhan kita selama ini,
Min hadhil asya'i adalah dari barang-barang ini. Tuhan-Tuhan kami yang berupa berhala-berhala itu, ya kalau bukan emas ya perak, kalau bukan emas, kalau bukan perak ya besi, kalau bukan besi ya tembaga. Coba dijelaskan Tuhanmu itu dari apa? Faqala an-nabiyyu, maka bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ana Rasulullahi, saya ini adalah utusan Allah. Innallaha la yushbihu syai'an, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyerupai kepada sesuatu. Allah Ta'ala itu tidak sama dengan emas, tidak sama dengan perak, dan tidak sama dengan segala-galanya. Wala aqulu lahu syai'an min tilqa'i nafsi, wala aqulu, dan saya tidak mengatakan lahu tentang Allah syai'an akan sesuatu min tilqa'i nafsi dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa menjawab berdasarkan kemauan saya sendiri. Saya ini utusan Allah. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi surata, maka menurunkan siapa Allah Ta'ala akan surat ini, yakni surat Ikhlas. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu, dia adalah Allah, dia itu ahadun adalah satu, esa. Allahus samadu, Allah adalah zat yang maha samad, yang menjadi tempat berlindungan segala-galanya. Lam yalid, tidak melahirkan siapa Allah, walam yulad, dan tidak dilahirkan siapa Allah. Tak lahir, tidak melahirkan siapa-siapa, dan tidak dilahirkan dari siapa-siapa. Walam yakun, dan tidak ada lahu, ialah bagi Allah, ahadun, adapun seseorang, kufuwan adalah menyerupai. Walam yakun lahu ahadun kufuwan, walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah, ahadun, seseorang, kufuwan adalah menyamai. Artinya tidak ada satupun yang menyamai Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan tentang as-samadu alladzi la jawfa lahu. Samad itu artinya adalah zat yang tidak punya rongga. Wala yakulu wala yashrabu, tidak makan dan tidak minum, itu maknanya samad menurut Ibnu Abbas. Samad itu adalah alladzi la jawfa lahu, adalah zat yang tidak punya jauh, tidak punya rongga. Wala yakulu wala yashrabu, tak makan dan tak minum. Walau kana mujawwafan, andai kata ada Allah itu punya rongga, lahtaja ila syai'in, niscaya butuh Allah kepada sesuatu. Kalau Allah punya rongga, wa huwa la yahtaju ila syai'in, sementara adapun Allah adalah tidak butuh kepada sesuatu. Allah Ta'ala tidak butuh kepada sesuatu apapun. Bal kullul khalaiki, melainkan adapun seluruh makhluk, muhtajuna ilaihi, adalah butuh kepada Allah. Bahkan makhluk seluruhnya adalah butuh kepada Allah. Sebaliknya Allah Ta'ala tak butuh kepada siapapun. Wuyuqaluh, dan dikatakan, ini penafsiran lain daripada samad. As-samadu ay lam yalid wa lam yulad. Samad itu artinya lam yalid, tidak lahir,
tidak melahirkan, ya. Lam yalid tidak melahirkan, wa lam yulad dan tidak dilahirkan. Wa yuqalu dan dikatakan lam yalid tidak melahirkan. Laisa lahu waladun fayarisahu mulkahu. Fayarisa mulkahu. Laisa tidak ada lahu bagi Allah waladun anak. Kalau Allah Ta'ala punya anak, fayarisa, maka mewarisi siapa anak? Mewarisi mulkahu akan kerajaan Allah. Allah Ta'ala tidak punya anak. Kalau punya anak berarti anak itu yang akan mewarisi kekuasaan atau kerajaan Allah. Walam yulad dan Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Maknanya laisa lahu walidun, tidak ada bagi Allah walidun, orang tua. Kalau Allah Ta'ala punya walid, fayarisa anhu, maka Allah mewarisi anhu daripada walid. Jadi Allah Ta'ala tidak mewariskan kepada siapa karena tidak punya anak, dan tidak mewarisi dari siapa karena tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun, apa artinya? Artinya laisa lahu diddun wala niddun wala sabihun wala ahada yusakiluhu. Laisa tidak ada lahu bagi Allah diddun, adapun kebalikan. Kebalikannya Allah itu siapa, ada. Wala nidun dan tidak ada sekutu. Wala syabihun dan tidak ada yang menyerupai. Wala ahada dan tidak ada satu orang pun yusakiluhu, itu menyerupai kepada Allah. Itu makna daripada lam yakun lahu kufuwan ahadun. Tidak ada satupun, siapapun dan apapun itu serupa atau menyamai Allah. Itu salah satu pendapat tentang sababun nuzul, tentang latar belakang dari turunnya ayat, turunnya surat Ikhlas. Ya, ini pertanyaan dari orang-orang Quraisy itu tentang seperti apa Tuhanmu. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat, anna nabiyya alaihi salatu wassalamu, bahwa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalamu, lamma kharaja ilal madinati, ketika Rasulullah keluar ke Madinah dalam rangka hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah itu keluar dari Mekah ke Madinah, ijtama'a kuffaru Makkah, berkumpul siapa orang-orang kafirnya Mekah. Di mana mereka berkumpul? Ala babi darin nadwati, di pintu dari Nadwa. Mereka orang-orang Quraisy punya tempat permusyawaratan di situ. Mereka sebut dengan Darun Nadwa, ya. Orang-orang kafir Mekah berkumpul di Darun Nadwa. Wahia, adapun Darun Nadwa, fi sikati Abi Jahlin, adalah di lorongnya Abu Jahal, di lorong menuju kediaman Abu Jahal. Waqalu, dan berkata siapa mereka, kufaru Makkah, man yaruddu Muhammadan ilaina, siapa yaruddu yang mengembalikan Muhammadan kepada Muhammad, ilaina kepada kita, aura'sahu atau kepalanya Muhammad. Siapa di antara kalian yang dapat mengembalikan Muhammad kepada kita secara utuh, atau kalau bisa kepalanya saja. Nu'tihi mi'atana kotin, kami akan memberi dia eman
memberi dia mi'atana kotin 100 ekor unta hamro'a yang berwarna merah, sudil hadakoti yang hitam pelopak matanya. Barang siapa dapat mengembalikan Muhammad atau kepalanya saja kepada kita, kita akan memberinya 100 unta berwarna merah yang matanya itu, pelopak matanya berwarna hitam. Faqama rajulun, maka berdirilah seorang laki-laki. Ini ingin mendapatkan unta 100. Yuqalu lahu, dikatakan lahu bagi rajul, dikatakan Suraqatu bin Malikin, Suraqa bin Malik. Seorang laki-laki di antara mereka bernama Suraqa bin Malik berdiri. Waqalah, dan berkata siapa Suraqa, ana arudduhu ilaikum, saya akan mengembalikan Muhammad kepada kalian. Saya. Fadhaminu lahu hadhil amwala, fadhaminu, maka mereka menjamin lahu untuk Suraqa, menjamin hadhil amwala akan harta-harta banyak ini. Mereka menjamin akan memberikan harta sebanyak itu, yakni 100 ekor unta. Fakharaja khalfahu, maka keluar siapa Suraqa khalfahu, di belakang Nabi. Wa adraka an-nabiy alaihi assalatu wassalamu, dan dia menutupi kanjeng Nabi, kajepok ke kanjeng Nabi. Fasalla saifahu, maka dia menghunus pedangnya. Fasallah, maka menghunus siapa Suraqa saifahu akan pedangnya, liyaqtulahu, untuk membunuh Nabi. Fasukhirat al-ardu li amrin Nabi alaihi assalatu wassalamu. Fasukhirat al-ardu, maka ditundukkan apa bumi, ditundukkan panotot apa bumi, di amrin Nabi, terhadap perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bumi ini ditundukkan, artinya terserah kepada Nabi apa yang Nabi mau daripada bumi itu. Fa'amarul ardah, maka Nabi memerintahkan kepada bumi. Famasakathu, maka memegang bumi akan Suraqa. Fatasaffala rijlu farasihi, fatasaffala, maka pas nyelet, apa bahasanya nyelet, nyelet apa kaki kudanya Suraqa, nyelet apa, fil ardi, di dalam bumi, nyelet ila rukbati, sampai lutut. Jadi kaki kuda yang dikendarai Suraqa itu nyelet ke bumi sampai lutut. Faqalah, maka berkata siapa Suraqa, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-amana, al-amana, saya mohon aman, kau letak duk pun makin. Fada'a, maka memanggil siapa Suraqa Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anjahu Allah ta'ala, fa'anjahu, maka menyelamatkan kepada Suraqa siapa Allah ta'ala, diselamatkan kiban Allah. Fasarah, maka berjalan siapa Suraqa, berjalan saatan, satu saat. Summa sallak saifahu, kemudian menghunus siapa Suraqa akan pedangnya. Ternyata belum kapok Suraqa ini, masih mau mencoba lagi. Wa aradah, dan bermaksud siapa Suraqa qatlahu, kepada membunuh Nabi. Fatasaffala rijlu farasihi, maka nyelet apa kaki kudanya, nyelet boleh, fil ardi, di bumi. Hatta akhadathul ardu ila surratihi, hatta akhadat, sehingga menarik
menarik kepada suraka apa bumi, ditarik ila suratihi sampai pusarna suraka. Sekedap perak debat kata otak mungkin nyelat sampai ke bucil. Faqalah maka berkata siapa suraka, al amana la af'alu ba'da hadza syai'an. Saya tidak akan melakukan setelah ini syai'an akan sesuatu. Setelah ini saya tidak akan berbuat apa-apa. Fada'a Rasulullah, maka memanggil siapa suraka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anjahu Allah Ta'ala, maka menyelamatkan kepada suraka siapa Allah Ta'ala. Fanazala an farasihi, maka turun siapa suraka dari kudanya, turun mangken. Wajah dan datang suraka baina yadaina qati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang siapa suraka di hadapan untanya Rasulullah. Di hadapan untanya Rasulullah. Wajalasa dan duduk siapa suraka. Waqalah dan berkata siapa suraka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni man ilahuka, akhbirni, beritahukanlah kepadaku, man ilahuka, siapakah Tuhanmu, haitsukanah, lantaran ada Tuhanmu, lantaran ada, lahu ialah baginya, bagi Tuhanmu, kudratun kekuasaan, mislu hatihi seperti ini. Tolong aku diberitahu siapa si Tuhanmu, dia memiliki kekuasaan seperti ini. Amin zahabin, amin fiddatin, apakah dari emas ataukah dari perak, pertanyaannya. Fanakasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menundukkan siapa Rasulullah, menundukkan ra'sahu akan kepalanya, sakitan halai diam, madian lama, madian yakni tawilan. Rasulullah tidak langsung menjawab pertanyaannya suraka itu. Beliau menundukkan kepala sambil diam dalam waktu lama. Fanazalah Jibril alaihi salamu, maka turun siapa malaikat Jibril alaihi salam. Waqalah dan berkata malaikat Jibril, qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kamu jawabkan. Hendaklah kamu menjawab pertanyaan itu dengan membacakan ayat ini. Kul, katakanlah Muhammad ini lagi, fatirus samawati wal ardi, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fi. Fatirus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Mun panggilan dari emas dan perak kan tak kira bisa kebilangi. Fatirus samawati wal ardi, pencipta langit dan bumi. Ja'ala, menjadikan Allah, lakum bagimu, min anfusikum, dari dirimu, azwajan, pasangan-pasangan. Allah Ta'ala menjadikan berpasangan-pasangan dari dirimu, yakni manusia berpasangan-pasangan. Wa minal an'ami azwajan, dan menjadikan dari hewan-hewan, dari ternak-ternak, azwajan akan pasangan-pasangan. Bukan hanya dari jenis manusia yang berpasangan, tapi juga dari jenis hewan atau ternak. Yazra'ukum fihi, Allah Ta'ala yazra'ukum, Allah Ta'ala mengembangbiakkan kamu fihi, dengan pasangan-pasangan itu. Tanpa pasangan kan tidak akan lahir generasi baru.
Yakhluqukum fihi, yakni yakhluqukum fihi, Allah Ta'ala menciptakan kamu fihi di dalamnya, ay fir rahimi, di dalam rahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa, tidak ada, kamitslihi, ialah seperti Allah, syai'un, adapun sesuatu. Tidak ada sesuatu itu yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala adalah yang maha mendengar dan maha melihat. Faqala Suraqatu, maka berkata siapa Suraqah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, i'rid alayya al-islam, sampaikanlah kepadaku Islam. Fa'aradu alaihi al-islam, maka menyampaikan Nabi alaihi atas Suraqah al-islam, akan Islam. Fa'aslamah, maka masuk Islam siapa Suraqah. Wa hasuna islamuhu, dan baik apa Islam. Kemudian Suraqah masuk Islam dengan Islam yang baik. Nikah sababun nuzul menurut riwayat yang kedua daripada surah Al-Ikhlas. Wahukiyah, dan diceritakan anna nabiyya alaihi salatu wassalamu, sesungguhnya kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, karena ada siapa Nabi, jalisan, ialah duduk ala babil Madinati, di pintu Madinah, yakni di pintu gerbangnya kota Madinah. Diceritakan bahwa suatu saat kanjeng Nabi duduk-duduk di pintu gerbangnya Madinah. Idh marrat janazatu rajulin, tiba-tiba lewat apa jenazahnya seorang laki-laki. Tiba-tiba lewat jenazahnya seorang laki-laki. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, maka Nabi bersabda, maksudnya bertanya, hal alaihi dainun, apakah ialah atas rajul adapun hutang. Maksudnya apakah dia itu punya hutang yang belum dibayar. Faqalu, maka menjawab mereka para sahabat, alaihi dainun arba'atu darahimah. Alaihi, ialah atas rajul, dainun, adapun hutang, arba'atu darahima, sebanyak 4 dirham, tak banyak dirham. Dirham ini kan uang dari perak kan. Dirham ini sekitar tidak sampai 3 gram perak. Dia punya hutang sebanyak 4 dirham. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu, maka kanjeng Nabi bersabda, sallu alaihi, hendaklah kamu salat alaihi, atas si rajul itu. Silahkan kamu yang sholat, saya tidak mau ikut sholat. Kenapa? Fa inni la usolli ala man kana alaihi dainun. Sesungguhnya saya tidak akan melakukan sholat alaman atas orang, karena yang ada alaihi atas man dainun, hutang, arba'atu darahima, sebanyak 4 dirham. Famata, lalu dia mati, walam yu'addiha, dan tidak membayar kepada 4 dirham itu. Silakan kamu yang nyalati, saya tidak akan menyalati orang yang masih punya hutang, meskipun hutangnya hanya berupa 4 dirham. Ia tidak menunaikan sampai mati, jadi berat dengan diotang. Pokoknya mungkin diotang je mati itu. Rasulullah tak kosokan nyalati. Fanazala Jibril alaihissalam, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam merespon peristiwa apa yang terjadi. Waqalah, dan berkata atau dawuh siapa malaikat Jibril, ya Muhammadu, hai Muhammad, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yukri'uka as-salama, membacakan kepadamu akan salam. Maksudnya Allah Ta'ala menitip salam kepadamu, ngirim salam kepadamu.
Wahai Muhammad, innallaha azza wa jalla yukri'uka as-salama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu membacakan salam untukmu. Wa yaqulu, dan berfirman siapa Allah, ba'astu Jabraila, saya mengutus Jibril, bisurati adamiyyin, dalam bentuk manusia. Sampaikan salam saya kepada Muhammad. Dan Allah Ta'ala berfirman, saya sudah mengutus Jibril dalam bentuk manusia. Wa adda dainahu, dan Jibril telah menunaikan hutangnya rajul itu. Rajul yang mati itu sudah dibayar hutangnya, Jibril yang bayar. Luar biasa. Faqalah, maka berkata siapa Jibril, kum, bangunlah, fasolli, hendaklah kamu salat, fa innahu maufurun, sesungguhnya rajul itu telah mendapatkan ampunan. Ayo salat. Wa yaqulu, dan berkata siapa malaikat Jibril, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahu. Barang siapa salat atas jenazahnya si rajul itu, maka Allah akan mengampuni akan lahu kepada man. Jadi bukan hanya yang meninggal itu yang dapat ampunan, orang yang melaksanakan, yang menyalati jenazahnya dapat ampunan. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalamu, kanjeng Nabi bersabda, ya akhi, ya Jibril, wahai saudaraku, wahai Jibril, bilang saudara kepada Jibril, min aina lahu hadhil karamatu, min aina, dari mana, lahu, bagi rajul tersebut, hadhil karamatu, adapun kekaramatan ini. Orang itu dapat mana karamah yang luar biasa ini, sampai-sampai Allah mengirim malaikat Jibril untuk membayar hutangnya. Faqalah, maka berkata siapa Jibril, liqiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surata qul huwallahu ahad. Liqiraatihi, karena membacanya dia, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali membaca surata qul huwallahu ahad. Yang menyebabkan dia mendapat karamah seperti itu lantaran dia istiqamah membaca surah Qul Huwallahu Ahad 100 kali setiap hari. Luar biasa berarti surah Qul Huwallahu Ahad. Kenapa? Li'anna fiha, karena sesungguhnya ialah di dalam surah Qul Huwallahu Ahad bayana sifatillahi ta'ala, penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, wassana'a alaihi, dan pujian atas Allah Ta'ala. Karena ayat ini mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, ini kan sifat-sifat Allah sekaligus pujian terhadap Allah. Qalah, bersabda siapa Nabi, man qara'a, barang siapa membaca surah Qul Huwallahu Ahad fi jami'i umrihi, di sepanjang umurnya, membaca marratan wahidatan, sekali saja seumur odi, la yakhruju minad dunya, dia tidak akan keluar dari dunia, hatta yara makanahu fil jannati, sehingga dia melihat tempatnya di surga. Tidak akan mati sebelum dia melihat tempat yang disiapkan di surga. Khususan man qara'a fis salawatil khamsi, khususnya orang yang membaca surat Qul Huwallahu Ahad di dalam sholat 5 waktu, fi kulli yaumin, dalam setiap hari. Sebiasa ibadah sholat maghrib, karena sholat maghrib ini dianjurkan pakai ayat-ayat pendek.
membaca di dalam salat yang 5 waktu fi kulli yaumin pada setiap hari kadza marratin sekian kali. Tasfa'u lahu yaumal qiyamati memberi syafaat siapa surah Qul huwallahu ahad lahu kepada man yaumal qiyamati pada hari kiamat wali jami'i akribaihi dan kepada seluruh kerabat-kerabatnya aman mimman qad istaujabat alaihin naru mimman dari orang-orang qad istaujabat yang sungguh-sungguh pasti lahu alaihi atas man annaru apa neraka dari kerabat-kerabatnya yang memang pasti masuk neraka bisa mendapatkan syafaat pertolongan dari keluarga yang lain yang istiqomah baca surat Ikhlas ini, bisa menyafaati keluarganya yang lain yang seharusnya masuk neraka. Al-hadis as-sabi'a asyara wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana puja